warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semuanya. Sehat semua ya? Ada yang nggak hadir hari ini? Berapa orang? Dua yang nggak hadir kemudian? Yang lainnya? Yang lainnya sehat sekali. Sehat sekali. Ada yang tidak bisa mengikuti pembelajaran? Ada. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Sebelum itu, sebelum kita benar-benar masuk ke pembelajaran, pastikan kanan kiri kalian tidak ada sampah. Kalau ada sampah, silakan diambil. Kalau nggak mau ngambil, Bu, sampai di luar ya. Oke, semuanya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang materi apa anak-anak? Materi IPA. Khususnya topik gelombang. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan setelah belajar materi gelombang. Salah satunya adalah besaran gelombang. Biar kita tahu rumusnya mencari cepat lambat dan juga beberapa jenis gelombang. Ada yang masih ingat ada besaran apa aja di dalam gelombang? Frekuensi. Terus ayo, periode apa lagi? Simpangan. Simpangan apa? Simpangan terjauh atau disebut dengan amplitudo. Kemudian ada apa lagi? Panjang gelombang. Ada apa lagi? Cepat lambat gelombang. Nah, kita juga belajar tentang jenis-jenis gelombang berdasarkan arah apanya? Arah lambatnya. Kemarin kalau contohnya itu gelombang tali ya. Kalau gelombang tali, arah lambat dengan arah getarannya sejajar atau tegak lurus? Terus kalau gelombang bunyi sejajar. Nah, oke, hari ini Bu perlihatkan ilustrasi gelombang universal yang kemarin kita bahas. Saya akan ada apa namanya proyektornya di sini. Nah, nanti kalian bisa akses sendiri di balai masing-masing. Oke, sebelum itu, Ibu pengen memancing yang atas kalian ya. Kalian pasti pernah melihat lomba laut. Lomba laut itu kan ada gelombangnya. Kalian melihat gelombang yang berada di tengah, kira-kira bisa menghitung nggak berapa kali terjadi gelombang sampai ke pesisir pantai? Bisa menghitungnya? Tidak. Tetapi kita kalau misalnya menghitung dengan manual memang tidak bisa kan? Melihat dengan mata kemudian hitung 1, 2, 3 kan pasti sulit ya. Itulah fungsinya rumus yang kita pelajari kemarin. Kita belajar apa kemarin? Rumus gelombang. Betul sekali. Nah, rumus gelombang ini bisa kita gunakan untuk memecahkan fenomena gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu supaya kalian dapat mengaplikasikan rumus yang kita pelajari kemarin untuk apa namanya memecahkan fenomena gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menentukan hubungan antara besaran-besaran dalam gelombang dan juga menghitung dengan tepat fenomena gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi langsung saja membagi kalian dalam 8 kelompok. Ke satu kelas ada 8 kelompok.
Jaraknya lebar atau pendek? Lebar. Pendek, kemudian coba diubah mbak frekuensinya. Kalau kayak gini, kira-kira jarak antara panjang gelombang itu pendek atau pendek? Kalian tahu kan bedanya? Sudah melakukan percobaan semuanya? Dan di situ pertanyaan ada tabel investigasi. Nah, yang pertama itu adalah kalian diminta untuk memperbesar apa? Frekuensi. Kemudian mencari bentuk gelombang, panjang gelombang dan juga cepat lambat gelombangnya. Untuk yang pertama, ketika frekuensi diperbesar, kira-kira bentuk gelombangnya tinggi atau rendah? Tinggi. Kemudian panjang gelombangnya? Panjang gelombang itu yang mana? Panjang gelombang yang mana anak-anak? Siapa yang tahu? Ayo mbak, Eva. Antara apa? Antara puncak dengan puncak. Yang satu lagi itu dinamakan dengan panjang gelombang. Nah, di situ panjang gelombangnya pada saat frekuensi diperbesar, kira-kira dia panjang gelombangnya panjang atau pendek? Pendek. Oke, kemudian cepat lambat gelombangnya? Cepat, lambat, atau tetap? Cepat. Kemudian ketika frekuensi diperkecil, bentuk gelombangnya tinggi atau rendah? Rendah. Kemudian panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya panjang? Iya. Kemudian cepat lambat gelombangnya cepat atau lambat? Kemudian ketika amplitudonya diperbesar, amplitudo itu apa? Dari titik kesetimbangan, titik terjauh dari titik kesetimbangan ada yang namanya puncak dan lembah. Nah, ketika amplitudonya diperbesar atau puncak dan lembahnya itu diperbesar, maka kira-kira bentuk gelombangnya tinggi atau rendah? Tinggi. Kemudian panjang gelombangnya panjang atau pendek? Panjang gelombangnya panjang atau pendek? Pendek. Cepat lambatnya? Cepat. Kalau amplitudonya diperkecil? Bentuk gelombangnya rendah. Panjang gelombangnya? Panjang. Dan cepat lambatnya? Lambat. Ini ada beberapa fenomena selanjutnya. Itu ada seorang penjaga pantai, kemudian ada alat musik,
diketahui adalah apa aja? Jumlah gelombang berapa? 20. Waktunya 5 detik. 5 detik. Ada apa lagi yang diketahui? Panjang gelombang berapa? 2 meter. 2 meter. Nah, berarti yang dicari apa mana? Frekuensi kan? Dan cepat lambat. Dia mencari frekuensi sama seperti di rumus getaran. Nah, cara mencari frekuensi ini bisa kalian dapatkan dari mengetahui jumlah gelombang dan juga waktu. Caranya adalah dibagi 20 dibagi 5. 4. Kemudian baru bisa masuk ke rumus. Untuk mencari cepat lambat, lambda dikali cara mencari periode dan frekuensi itu sama seperti mencari periode dan frekuensi pada getaran. Kemudian bisa kalian masukkan dalam rumus cepat lambat gelombang. Kemudian kita lanjut ke kegiatan 3. Berdasarkan data pada tabel bagaimana hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang. Tadi kan kita sudah mengubah-ubah frekuensi dan juga amplitudo. Frekuensinya diperbesar. Panjang gelombangnya panjang atau pendek? Pendek. Kalau frekuensinya diperkecil? Panjang. Nah, Kebalik. berbanding terbalik. Kalau frekuensinya diperbesar, panjang gelombangnya jadi pendek. Kalau frekuensinya diperkecil, panjang gelombangnya jadi panjang. Berarti hubungannya frekuensi dengan panjang gelombang berbanding terbalik. Kemudian saat frekuensi gelombang diperbesar, apa yang terjadi pada bentuk gelombang dan panjang gelombangnya? Bentuk gelombangnya tadi menjadi tinggi atau rendah? Tinggi. Oke, tinggi. Ini diperbesar ya. Ini diperkecil. Jadi teman-teman, frekuensi itu bisa mempengaruhi cepat lambat, tetapi tergantung dengan mediumnya, tergantung dengan medium gelombang tersebut. Berdasarkan seluruh tabel tadi, kesimpulan tentang hubungan antara frekuensi, periode, panjang gelombang dan cepat lambat. Hubungannya apa? Kalau frekuensinya diperbesar, kemungkinan gelombangnya cepat nggak lambatnya? Ya. Kemudian kalau periodenya yang diperbesar, cepat lambatnya gimana? Kecil. Kalau terhadap panjang gelombang, kalau frekuensinya diperbesar, panjang gelombangnya pendek. Kalau frekuensinya diperkecil, Panjang. Berarti frekuensi terhadap panjang gelombang ini berbanding terbalik. Balik. Kalau terhadap cepat lambat gelombang berbanding Lurus. Oke, ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Yakin tidak ada? Pusing nggak? Pusing? Oke, anak-anak bisa kita simpulkan ya. Tadi kalau frekuensinya besar berarti cepat lambatnya juga bisa besar. Jika tidak ada hambatan atau tegangan pada talinya. Kemudian kalau frekuensinya besar, panjang gelombangnya Kecil. ya kecil atau pendek. Kalau frekuensinya kecil, panjang gelombangnya panjang. Ya, untuk pembelajaran pada hari
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.